Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Haryani, mahasiswi semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Ibu Aprezia Anjani, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi antar pribadi. Kata komunikasi sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita. Sejak kita dilahirkan ke dunia, kita sudah melakukan komunikasi dengan cara menangis. Dan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu bergantung dengan orang lain, karena rasa ketergantungan tersebut, kita sebagai manusia melakukan interaksi, bersosialisasi dengan cara berkomunikasi. Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu. Komunikasi memiliki 12 prinsip. Prinsip yang pertama, komunikasi merupakan proses simbolik. Manusia memiliki keunggulan untuk berpikir, maka dari itu mereka gunakan untuk menciptakan sebuah simbol atau lambang. Simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama atau sekelompok orang. Dan biasanya simbol dapat berbentuk verbal maupun non-verbal seperti lambang dilarang parkir, lambang dilarang berhenti, atau arti dari lampu merah. Merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau artinya jalan. Prinsip yang kedua adalah setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Ada istilah mengatakan bahwa we cannot not communication. Artinya, kita tidak bisa tidak komunikasi. Bahkan, ketika kamu diam sekalipun, orang lain bisa menafsirkan perilaku kamu tersebut. Bisa jadi kamu diam karena kamu marah, kamu diam karena kamu sedih, atau sebagainya. Prinsip yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi artinya pesan yang ingin kamu sampaikan, sedangkan dimensi hubungan adalah bagaimana cara kamu mengatakannya. Contoh, misalkan ada pasangan yang ceweknya bilang gini ke cowoknya, "Ih, aku benci deh sama kamu." Itu kan artinya si ceweknya tuh gedek tapi gemes gitu sama cowoknya. Tapi beda lagi kalau si ceweknya bilang, "Aku benci ya sama kamu." Beda kan? Cara pengungkapannya itu beda walaupun isi pesannya sama. Prinsip yang keempat adalah komunikasi dalam tingkat kesengajaan. Nah, komunikasi ini ada beberapa tingkat kesengajaan dari yang tidak sengaja sampai yang sengaja. Misalkan, aku bertemu sama temenku di jalan tanpa sengaja, aku menyapa dia. Itu disebut komunikasi tidak sengaja. Sedangkan kalau misalkan aku bersama teman-temanku ingin presentasi, pasti komunikasi yang akan kita sampaikan nanti didiskusikan dulu, direncanakan dulu. Intinya terstruktur dan terencana. Itu disebut komunikasi sengaja. Prinsip yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya, komunikasi itu bisa disesuaikan dengan di mana kamu komunikasi, kapan kamu komunikasi, dan kepada siapa pesan ditunjukkan. Contoh, misalkan kamu lagi di masjid, pasti komunikasi kamu itu akan disesuaikan kan? Kamu akan berbicara dengan nada yang rendah, dengan bahasa-bahasa yang baik. Kan tidak mungkin kamu di tempat ibadah teriak-teriak. Nah, itu yang dimaksud komunikasi disesuaikan di mana kamu berkomunikasi dan kapan kamu berkomunikasi. Yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Kita bisa memprediksi perilaku komunikasi atau respon dari yang menerima pesan. Contohnya, ketika aku memberi makanan kepada temanku, aku memprediksi bahwa dia akan bilang terima kasih kepadaku. Meskipun prediksi kita bisa saja salah. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Artinya, komunikasi merupakan perpaduan antara sistem internal dengan sistem eksternal, atau biasa dibilang field of experience atau field of reference. Seseorang mempengaruhi bagaimana ia berkomunikasi. Seperti orang Jawa ketika berkomunikasi pasti dengan santun, tenang, dan pelan-pelan bahasanya. Sedangkan orang Batak, gaya berkomunikasinya itu lebih keras dan tegas. Prinsip yang ke-8 adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasinya. Contohnya,
seperti orang Jawa berbicara dengan orang Jawa itu bakal efektif loh teman-teman, karena mereka memiliki latar belakang sosial budaya yang sama. Tapi beda lagi kalau misalkan orang Jawa berkomunikasi dengan orang Batak, kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman. Seperti orang Jawa kan memiliki gaya bicara yang rendah, suaranya pelan dan santun. Sedangkan kalau orang Batak memiliki gaya bicara yang intonasinya tinggi, tegas, keras, dan bisa saja orang Jawa itu bisa salah paham kalau misalkan si orang Batak itu ternyata lagi marah-marah sama dia. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi dapat berlangsung secara satu arah maupun dua arah. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya, komunikasi tidak memiliki awal dan akhir, terus berkesinambungan. Ada proses saling menerima dan memberikan pesan antara peserta komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Artinya, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita sampaikan tidak bisa ditarik kembali atau dihapus. Dan kita tidak bisa mengendalikan dampak maupun efek pesan tersebut. Contohnya misalkan ada teman aku yang berbicara buruk kepada aku. Dia mengakui kesalahannya. Meskipun aku sudah memaafkannya, tapi apa yang ia komunikasikan sudah terekam di otakku dan di hatiku. Rasa sakit tidak bisa dihapuskan begitu saja. Maka dari itu, teman-teman ketika ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi jika kamu mengatakan tersebut. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Dalam melakukan komunikasi, pasti tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada hambatannya. Hambatan komunikasi sendiri adalah segala sesuatu hal yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Dengan kata lain, hambatan komunikasi dapat menghambat dan mempersulit komunikator dan komunikan dalam mengirim serta menerima pesan dengan jelas. Secara garis besar, ada 4 hambatan komunikasi. Hambatan yang pertama adalah hambatan personal, yaitu hambatan yang terjadi pada diri komunikator atau komunikan. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya, yaitu hambatan yang terjadi ketika orang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa sama atau tidak memiliki kemampuan bahasa yang sama. Yang ketiga, hambatan fisik. Hambatan yang mempengaruhi fisik kita dalam berkomunikasi seperti ada suara bisik, jarak, dan ruang. Yang keempat, hambatan lingkungan. Hambatan yang dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung, seperti noise, tingkat kenyamanan, serta waktu. Faktor-faktor hambatan komunikasi yang pertama adalah kredibilitas, yaitu komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan. Contohnya ketika kita datang ke dokter untuk menanyakan obat, pasti kita percaya dong ke dokter karena si dokter ini memiliki kredibilitas. Yang kedua adalah konteks. Konteks berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana kalian berkomunikasi. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik seperti iklim, cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu ada pasangan yang lagi naik motor di tengah hujan. Pasti teman-teman pernah dong lagi naik motor, diajak ngobrol itu pasti nggak kedengeran karena itu ada efek lain yang menghalangi suara kita terdengar atau suara teman kita terdengar. Jadi kita sering bilang kayak, hah apa sih? Hah nggak kedengeran. Yang ketiga, kejelasan. Kejelasan di sini mencakup kejelasan isi pesan, kejelasan tujuan yang akan dicapai, kejelasan kata-kata verbal yang digunakan, dan kejelasan bahasa tubuh nonverbal yang digunakan. Yang keempat adalah konten. Konten berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Isi pesan atau informasi disesuaikan dengan kebutuhan komunikan ya. Misalnya, informasi mengenai kesehatan janin diberikan kepada ibu-ibu, bukan kepada anak remaja. Seperti itu. Yang kelima, kesinambungan dan konsisten. Pesan yang disampaikan secara terus-menerus dan konsisten. Pesan yang disampaikan sebelumnya dengan pesan selanjutnya tidak saling bertentangan. Contohnya,
Informasi mengenai program vaksinasi COVID-19 kemarin dari pemerintah perlu disiarkan terus-menerus melalui berbagai media agar pesan tersebut tertanam dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam, kemampuan komunikan. Berkaitan tentang tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang terakhir, saluran distribusi. Berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media sesuai dengan tepat sasaran. Misalnya, dengan menggunakan media yang telah umum digunakan oleh komunikan. Dengan begitu, komunikan tidak bingung dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kita memahami apa itu komunikasi, sekarang kita beranjak kepada komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dua orang yang mana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Kontak bisa berupa tatap muka atau face to face atau melalui media, seperti melalui telepon, sifatnya dua arah atau timbal balik. Selanjutnya, teori-teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada aprehensi komunikasi. Aprehensi komunikasi merupakan kondisi kognitif seseorang yang mengetahui bahwa dirinya saat berkomunikasi dengan orang lain. Melalui proses komunikasi antar pribadi, seseorang dapat mengetahui sikap dan juga sifat dirinya sendiri yang tidak ia ketahui ketika tidak berinteraksi dengan orang lain. Contoh, sepasang suami istri dalam menjalani rumah tangga, mereka dapat saling mengetahui sifat dan sikap lewat komunikasi yang mereka bangun bersama-sama. Yang kedua, ada teori self-disclosure atau model pengungkapan diri. Self-disclosure merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi kita pada orang lain ataupun sebaliknya. Teori ini menjelaskan bagaimana kita berbagi informasi tentang diri kita yang bersifat pribadi kepada orang lain. Teori ini mendorong sifat keterbukaan. Pemahaman komunikasi antar pribadi terjadi melalui self-disclosure atau pengungkapan diri, feedback, umpan balik, dan sensitivitas untuk mengenal orang lain. Yang ketiga, ada teori penetrasi sosial. Teori ini menyatakan bahwa kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap dan berurutan, yang dimulai dari tahap yang biasa-biasa aja sampai ke tahap intim, sebagai salah satu fungsi dari dampak saat ini maupun dampak masa depannya. Contoh, kedekatan seorang sahabat antara laki-laki dan perempuan. Teori penetrasi sosial menjelaskan kedekatan itu berkembang jika hubungan dua sahabat ini berkembang dari teman menjadi pasangan kekasih. Namun jika tidak berkembang, tetap menjadi teman, berarti teori penetrasi sosial menjelaskan kedekatan itu tidak berkembang. Dan jika pertemanan itu menjadi musuh karena suatu hal, karena tidak adanya self-disclosure, maka teori penetrasi sosial menjelaskan bahwa hubungan itu akan berhenti. Yang keempat, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan interaksi dilakukan manusia berguna untuk mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktabilitas perilaku masing-masing dalam interaksi yang akan mereka kembangkan. Artinya, teori ini menjelaskan keingintahuan kita atau ketidaktahuan kita. Menggali pengetahuan berupa memahami, itulah yang merupakan perhatian utama kita. Karakteristik komunikasi antar pribadi ada 6. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik. Yang kelima, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi melibatkan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Yang terakhir, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Untuk mendapatkan komunikasi antar pribadi yang efektif, kalian harus memperhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah empati, adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain. Yang ketiga ada dukungan,
Hubungan antar pribadi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Yang keempat adalah rasa positif. Artinya, seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang kelima adalah kesetaraan, yaitu komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak saling menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Tujuan dan manfaat komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain, serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita, baik objek, kejadian, dan orang lain. Nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku kita banyak dipengaruhi dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Komunikasi antar pribadi yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri. Keempat, mengubah sikap dan perilaku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengubah atau mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Kejadian lucu bermain games untuk memperoleh hiburan. Hal ini bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, kejenuhan, dan sebagainya. Yang terakhir, membantu orang lain memberikan nasihat dan saran, seperti pada pekerjaan psikiater, psikolog, dan ahli terapi. Jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah perkenalan, adalah tahap awal terjadinya komunikasi. Yang kedua yaitu persahabatan. Seseorang memutuskan menjalin persahabatan untuk mengurangi kesedihan atau kesepian. Selain itu, manusia membutuhkan dorongan untuk menguatkan semangat di kala sedih. Yang ketiga adalah keakraban, sangat identik dengan sahabat, karib, dan close friend. Yang keempat, suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik. Yang kelima adalah hubungan orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga. Komunikasi antar pribadi memiliki 7 sifat. Sifat yang pertama melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua melibatkan pernyataan ataupun ungkapan yang spontan, deskriptif, dan kontrivert. Yang ketiga tidak statis namun dinamis. Yang keempat melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi. Yang kelima dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam, komunikasi antar pribadi merupakan satu kegiatan dan tindakan. Yang terakhir, alias yang ketujuh, melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Perhatikan kata berakat ini. Teh, kenapa, Lis? Nilai ulangan aku dapat 50. 50? Ya udah, nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Tapi itu tandanya kamu harus belajar lebih giat lagi. Jangan scroll TikTok dulu. Teh nggak marah. Kenapa harus marah? Lagi pula, nilai bukan satu-satunya penentu kesuksesan seseorang. Kamu juga jago di bidang lain kan? Seperti di tapak suci. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Tapi lain kali nilainya harus lebih baik lagi ya. Siap, Teh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Lagi di mana? Lagi di rumah, Teh. Beneran di rumah. Bukan, Teh, Nino. Gak ada cowok kan?
Nggak ada, Teteh. Awas Emang ya, muka ada aku kelihatan, cowok. emang muka aku kelihatan ada tampang-tampang bohongnya. Ya udah. Bentar lagi Teteh pulang ya. Hati-hati di rumahnya. Siap, Teh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup sekian video presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.